Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Azahra, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nama saya Fatia Azahra dengan nomor induk mahasiswa 211 011 250 388. Saya Ipa Saripa dengan nomor induk mahasiswa 2110 1125 0459. Nama saya Metan Bisnaini dengan nomor induk mahasiswa 211 011 25 3097. Saya Malia Muharima dengan nomor induk mahasiswa 211 011 25 02 68. Saya Safarani Istiadzah dengan NIM 211 011 250 290. Kita Agustiani dengan nomor induk mahasiswa 211 011 250 442. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan UMKM. Apa itu UMKM? UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Karakteristik UMKM secara umum diantaranya, pertama, jenis barangnya itu tidak tetap atau bisa berganti. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya juga bisa berpindah tempat sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan sistem administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usahanya itu masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, tingkat pendidikan SDM-nya itu masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, belum memiliki surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Berdasarkan perkembangannya, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kriteria. Yang pertama, ada livelihood activities, di mana UMKM digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Umumnya dikenal sebagai sektor informal. Yang kedua ada micro enterprise, di mana UMKM memiliki sifat pengrajin tetapi tidak bersifat kewirausahaan. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, di mana UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang terakhir atau yang keempat ada fast moving enterprise, di mana UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Secara statistik, UMKM dibedakan menurut sektor ekonomi. Di antaranya, pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kedua, keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Ketiga, perdagangan, hotel dan restoran. Keempat, pertambangan dan penggalian. Kelima, listrik gas dan air bersih. Keenam, ada angkutan dan komunikasi. Tujuh, ada industri pengolahan. Dan terakhir, ada bangunan dan jasa. Perbedaan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM adalah usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha perseorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau badan perusahaan perseorangan yang bukan bagian dari anak perusahaan dan perusahaan yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan perseorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan dengan kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam undang-undang. Keunggulan UMKM menurut Partomo dan Rahman adalah 1. Inovasi besar dalam teknologi. 2. Hubungan kemanusiaan yang akrab. 3. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar. 4. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. Kelemahan yang dimiliki UMKM menurut Tambuhan 2002 adalah 1. Kesulitan pemasaran. Masalah pemasaran umum yang dihadapi oleh pengusaha UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. 2. Keterbatasan finansial UMKM di Indonesia menghadapi 2 masalah utama. Aspek finansial antara lain modal, baik modal awal maupun modal kerja, dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka waktu panjang. 3. Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, dan
produksi, pengembangan produk. Contoh kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar, dan menembus pasar baru. 4. Masalah bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau keberlangsungan produksi bagi UMKM di Indonesia. Keterbatasan teknologi menjadi penghambat bagi para penggiat usaha UMKM berbeda dengan negara-negara maju. UMKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuatnya rendahnya jumlah produksi efisiensi di dalam proses produksi, tapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UMKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Peran UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Perkembangan UMKM justru semakin menggeliat setelah krisis moneter menerjang ekonomi Indonesia pada 1997-98 silam. UMKM bahkan dianggap menjadi tulang punggung perekonomian di saat perusahaan besar tumbang. Kondisi itu merupakan hal positif karena UMKM mampu menjadi tolak ukur aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran UMKM juga dianggap menjadi solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Dengan adanya usaha-usaha kecil, lapangan kerja semakin bertambah sehingga pengangguran otomatis berkurang. UMKM bahkan dianggap berkontribusi paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja dibanding sektor usaha besar. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 67 juta unit usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah. Sebagian besar berada di sektor mikro. Angka itu tercatat paling banyak dibanding total unit usaha yang ada di Nusantara. Kendati demikian, laporan arah kebijakan dan program pengembangan KUAM 2020-2004 yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan UMKM mengungkapkan kucuran kredit untuk sektor UMKM masih rendah. Banyak di antara mereka yang belum memiliki akses pendanaan untuk modal usaha ke berbagai lembaga pendanaan, baik lembaga perbankan maupun lembaga non-bank. Pada dasarnya, salah satu persoalan klasik yang menyebabkan UMKM sulit memperoleh pendanaan adalah karena pemilik usaha seringkali belum mampu menyajikan informasi terkait kondisi perkembangan usahanya. Hal ini terutama terkait laporan keuangan, khususnya laporan arus kas perusahaan. Perkembangan UMKM di Indonesia ini terjadi sangatlah pesat, di mana sudah tercatat sekitar 6,7 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2016, UMKM itu tercatat 6,1 juta dan jumlahnya terus meningkat di tahun 2021 mencapai 64,2 juta UMKM yang sudah tersebar di Indonesia. UMKM ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 88-99% bentuk usahanya adalah bentuk usaha mikro, kecil, menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51-97,2% sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dalam segi pendapatan. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian UMKM itu perlu diutamakan. Perkembangannya itu tidak luput dari dukungan dari perbankan dengan menyalurkan kredit UMKM. Menurut data Bank Indonesia, setiap tahunnya kredit dalam UMKM ini mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang sangat besar. Pada zaman globalisasi seperti ini atau sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba untuk menjalani UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu perlu pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya bisnis yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia. Ada beberapa faktor perkembangan UMKM, yaitu pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis adalah penunjangan yang baik dan tepat sasaran.
Pada tahun 2017 ada 8 juta unit UMKM yang sudah go digital. Kemudian ada juga kemudahan pinjaman modal. Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, artinya diperlukan keterbukaan, akses pembiayaan dari perbankan, dan alokasi kredit khusus UMKM. Dan yang terakhir ada menurunnya tarif PPh final. Penurunan tarif PPh akan berdampak baik bagi para pemilik UMKM untuk mempermudah pembisnis melakukan kewajiban bayar pajak pada negara. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.